Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Di kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi video tentang perjalanan Lembu Express atau perjalanan saya dalam berjual beli hewan sapi tentunya seperti itu, dan asal mula saya bisa berjual beli dan juga bisa memelihara sapi seperti itu. Jadi terus tonton video ini sampai habis. Jadi mungkin ceritanya akan asal-usul kandang Lembu Express atau pengalaman saya untuk mengembangkan sapi mungkin diawali dari awal mula keluarga kami. Jadi keluarga kami itu sudah turun-temurun untuk berjual beli hewan. Jadi dulu diawali dari jualan kerbau, lalu sekarang berubah menjadi jualan sapi. Yang tentunya ada alasan tertentu kita berubah dari kerbau ke sapi. Jadi awal mulanya itu diawali dari Mbah Buyut. Nah, jadi ini Mbah Buyut. Mbah Buyut itu adalah orang tua dari simbah saya atau orang tua dari kakek saya. Itu sekitar tahun 1960-an Mbah Buyut saya itu sudah berdagang kerbau pada saat itu. Lalu turun di kakek saya. Kakek saya itu juga melanjutkan bisnis keluarga, yaitu berdagang kerbau. Sampai turun lagi ke bapak saya. Bapak saya itu sudah mulai tahun 80. Itu usia bapak saya saat itu sekitar lahiran 1964 sampai tahun 80. Berarti kisaran umur 16 tahun. 16 tahun itu bapak saya sudah berdagang, tapi awal mulanya ya cuman nuntun kerbau punyanya kakek saya, lalu ada sedikit uang berdagang kambing, setelah berdagang kambing lalu berdagang kerbau. Nah, dimulai dari tahun 80-an itu. Lalu tahun 90 bapak saya mengalami bangkrut. Bangkrut alias kena tipu dari pedagang yang berasal dari suatu tempat lah, seperti itu. Jadi tahun 90 itu bapak saya bangkrut, tidak punya modal, lalu bapak kerja di Bandung waktu itu di suatu pabrik dan menikah di tahun 95 dan saya lahir di tahun 96. Jadi saya usia saat ini berusia 25 tahun. Jadi saya sekarang berusia 25 tahun. Dan juga sudah berjual beli hewan juga. Jadi tahun 96 saya lahir, tahun 2000 bapak saya pulang ke Magelang lagi. Tahun 2000, 2001 sudah berdagang kerbau lagi. Jadi saat pulang dari Bandung, dari pabrik itu memiliki modal yang mungkin bisa untuk berdagang 1 ekor, 2 ekor kerbau seperti itu. Itu tahun 2001. Dan alhamdulillah di tahun 2006 bisa membuat rumah, bisa memiliki rumah sendiri. Karena pada saat itu saya masih kecil, jadi habis pulang dari Bandung tahun 2000, itu sampai 2006, itu sebelum memiliki rumah baru, kami tinggal bersama dengan kakek dan nenek saya. Seperti itu. Jadi memang perjuangan dari nol bapak saya, seperti itu. Dari nol tidak mempunyai modal, lalu kerja di Bandung, pulang dari Bandung bisa main ke pasar dulu lah, sekitar 1 tahun. Lalu bisa mulai berdagang lagi dengan membeli kapasitas mungkin cuma 1 sampai 2 ekor kerbau seperti itu. Setelah bisa membeli 1 sampai 2 ekor, berjalan sampai 2006 bisa membangun rumah. Ya, membangun rumah. Lalu ada beberapa tabungan atau hewan sapi waktu itu. Dan yang merubah, jadi awal tahun 2001 sudah berdagang, itu masih berdagang kerbau sampai dengan tahun 2004-2005. Habis 2005 setelah membangun rumah, itu populasi kerbau di daerah sini memang sudah agak berkurang atau sudah memang hampir dikatakan sudah sangat jarang sekali. Lalu bapak saya berubah haluan menjadi ke sapi pada saat itu. Jadi mulai sekitaran tahun 2006 itu sudah memulai sapi, berdagang sapi. Dan di tahun
sekitaran 2010 2011 alhamdulillah Bapak sudah bisa menabung sapi-sapi, membeli sapi-sapi untuk dipeliharakan di petani-petani dengan sistem bagi hasil atau sistem gadoh. Pada waktu itu tahun 2011 2012 itu kisaran sapi ada mungkin kurang lebihnya 50-an ekor. Jadi petani-petani yang memelihara sapinya Bapak itu sekitar ada 50-an ekor pada saat itu. Dan tentunya pada saat itu saya sudah mulai belajar tentang bagaimana cara merawat sapi yang bagus, karena di saat itu kan 50 ekor sapi itu tidak diberikan di satu tempat. Jadi berpencar-pencar dari penjuru, dari segala, ya pokoknya ada yang petani dengan cara A, ada petani dengan cara B, petani cara C. Dan satu petani itu mungkin cuman sekitar ada 2-3 ekor. Jadi masih banyaklah tempat yang bisa saya pelajari pada saat itu. Saya belajar dari sedikit demi sedikit dari beberapa petani-petani yang memelihara sapinya Bapak waktu itu. Dan saya menemukan kesimpulan, oh ternyata begini caranya memelihara sapi yang bagus, yang bisa cepat gemuk, terus cara berbisnisnya bagaimana pada saat itu. Dan waktu itu mungkin tahun 2011, mungkin umur saya baru sekitar mungkin baru sekitar 15-an tahun, 15-16 tahun. Waktu itu saya sudah belajar tentang manajemen pemeliharaan seperti itu. Dan sapi pada saat itu memang masih murah. Dulu waktu itu sapi 15 juta itu, kalau sekarang udah sapi harga 26-27 juta. Peningkatannya memang hampir 2 kali lipatnya. Pada saat itu pun daging masih harga sekitar, daging sapi itu masih sekitar 45.000, 50.000 per kilo pada saat itu. Nah, lalu saya lulus sekolah di tahun 2014. 2014 saya ya ikut Bapak ke pasar jadinya. Ya sebelumnya saya waktu masih sekolah saya juga sering ikut Bapak ke pasar. Jadi waktu libur sekolah, waktu minggu atau waktu liburan sekolah itu saya ikut Bapak ke pasar. Dan saya ikut ke pasar itu sejak masih TK. Jadi saya masih TK itu sering sekali saya ikut Bapak ke pasar. Memang saya suka sama hewan itu. Pada saat TK itu masih kerbau. Jadi kerbau itu masih menjadi populasi terbanyak, dan sekarang kebalikannya, kerbau sekarang populasinya sudah sedikit, lebih banyak sapinya. Seperti itu. Dan pada saat itu saya masih kecil pun saya suka sekali dengan menggembala kerbau. Jadi sekitar saya kelas 1 SD, kelas 2 SD itu saya sudah menggembala kerbau punyanya Bapak seperti itu. Lalu lanjut cerita, setelah saya lulus ikut ke pasar, lalu saya juga berjual beli hewan, belajar, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa. Dan juga untuk teknik pemeliharaan saya alhamdulillah sudah bisa. Dan mungkin ada yang menanyakan sejak kapan kandang ini ada, seperti itu. Kalau kandang ini baru. Kandang ini baru. Kandang ini baru tahun 2019 akhir. Jadi baru 2 tahunan. Baru 2 apa 1 tahun setengah ya, pokoknya sekitar segitu. Tetapi saya belajar untuk memelihara sapi itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi cara bikin sapi yang cepat gemuk, bikin sapi 1 ton up. Sapi 1 ton up pertama yang ada di pelihara di petaninya Bapak itu. Jadi sapinya Bapak itu di tahun 2014. Sapi 1 ton up itu dulu baru laku 41.000. Jadi pada waktu itu 2014 timbangan hidup itu masih di angka 39. 40.000 itu untuk sapi yang super seperti itu pada tahun 2014. Lalu keluar lagi tahun 2015 1 ton up lagi. Terakhir 2016. Terakhir 2016 itu punya sapi 1 ton 1.140 kilo pada waktu itu. Pada waktu itu laku 53 juta. Jadi 1.140 kilo pada tahun 2016 itu laku 53 juta.
dan itu dijual di pasar. Dulu belum seperti sekarang, media pun YouTube belum seperti sekarang. Dan tahun 2014 pun itu 2015 itu punya sapi 1 ton up bisa menjual harga 70 juta. Pada waktu itu jadi dari televisi itu ada dari TVRI Jogja, ada dari TV One, Trans 7, itu meliput ke kandang. Yang kandangnya dulu masih ada di Kecamatan Serumbung, di lereng Merapi sana, seperti itu. Lalu lanjut untuk pemeliharaan, saya memang baru sebentar, ataupun kandang ini memang masih baru, tetapi saya mulai belajar itu mungkin sudah ada 10 tahun. 10 tahun mungkin malah lebih malahan. Dan untuk pengalaman atau hewan, memang saya belajar dari petani-petani, dari beberapa petani-petani bapak saya yang memeliharakan sapi bapak saya pada waktu itu. Karena jumlah sapi sekitar kurang lebih 50 ekor itu dulu dipeliharakan kepada petani. Jadi petani satu, petani A itu memelihara 2-3 ekor, petani B memelihara 2-3 ekor. Akhirnya terkumpul lah para petani-petani dan saya setiap bulan mengecek sapi-sapi yang ada di peliharaan petani-petani tersebut. Lalu saya bisa belajar dari satu persatu petani seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya praktekkan sendiri. Dan mungkin bisa dibilang saya ini juga pemula seperti itu. Saya memang masih pemula untuk memelihara sapi. Masih di angka 1-2 tahun saya memelihara sapi. Tetapi untuk belajarnya memang saya prosesnya lama. Dan untuk jual beli hewan memang sudah 4 generasi. Jadi dari Mbah Buyut, Mbah Kakong atau kakek saya, bapak, lalu turun ke saya. Jadi sudah turun ke 4 generasi. Dan saya sekarang memang masih berusia 25 tahun. Saya sudah menikah dan anak saya juga sudah ada satu umur 3 tahun. Laki-laki dan dia juga suka sekali dengan sapi seperti itu. Dan saya membelikan sapi pedet yang di video sebelumnya, pedetan itu yang umur 9 bulan. Nah, itu untuk membelikan anak saya karena tiap kali saya naik sapi dia pengen punya sapi kecil gitu. Akhirnya saya belikan sapi kecil untuk anak saya. Dan juga untuk apa ya? Untuk saya ingin membuat sapi muda yang bagus seperti itu. Saya penasaran gitu. Saya juga ingin belajar untuk membesarkan atau menggemukkan pedetan. Nah, mungkin begitu saja sedikit cerita atau apa ya, nostalgia, cerita-cerita tentang sejarah Lembu Ekspres dan juga sejarah keluarga kami, cerita keluarga kami yang awal mula kami bisa berdagang hewan ataupun memelihara hewan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.